Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita akan kembali melakukan ibadah kita. Masih secara online, tetapi saya percaya semangat kita di dalam Tuhan tetap menyala-nyala. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk memulainya bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah, menyampaikan ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau bertahta di atas setiap pujian kami, di setiap penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami ini Tuhan, memberkati kami. Engkau melawat setiap kami yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang membutuhkan jalan keluar Tuhan berikan pertolongan. Biarlah dalam ibadah saat ini Tuhan, kami semua boleh mendapatkan kemenangan dan kelepasan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Nyanyikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Dalam hidup kami tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Yesus mengasihi setiap kita. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya.
kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Haleluya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, teramat baik dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita lebih lagi bersemangat menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan di hadapan kemegahan-Mu. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Mari kita bertepuk tangan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kesetiaan-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sambil kita naikkan satu pujian. Ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab di sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan seluruh hati dan hidup kami buat kebenaran firman-Mu, sebab kami haus dan lapar akan suara-Mu yang Kau nyatakan di sore hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk menangkap firman-Mu dan mempraktekannya. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan kasih anugerah daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, bersemangat di dalam kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Sore hari ini firman Tuhan akan terambil dari kitab Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua, 6, 7, 8, 9 Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang temanya. Tema renungan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah merasa cukup bersama dengan Tuhan. Merasa cukup bersama dengan Tuhan. Banyak manusia merasakan tidak cukup, ya, merasa tidak puas, merasakan masih ada sesuatu yang selalu kurang dalam hidup ini. Tidak luput juga orang-orang percaya merasakan demikian. Oleh sebab itu mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua, 6 dan 7 terlebih dahulu. Ayub pasal yang kelima ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati,
dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayat 5 dan 6. Apa yang dituainya dimakan habis, dan orang yang lapar bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. 7. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, seperti bunga api bergejolak tinggi. Poin pertama yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah pada ayat yang ke-6 dan 7 Bapak Ibu, yakni manusia sering menimbulkan masalah. Dengan kata lain, bahwa masalah seringkali timbul dari manusia itu sendiri, dari diri kita sendiri. Firman Tuhan tadi mengatakan demikian, karena bukan debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia penuh keterbatasan, penuh dengan kelemahan, dan penuh dengan kelalaian. Kalau kita mau menghitung kelalaian kita, dalam satu hari bisa-bisa lebih dari 10, atau bahkan bisa-bisa lebih dari 50 dan bahkan 100. Setiap menit mungkin kita pernah melakukan kesalahan dan kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan itu akan menimbulkan permasalahan. Dan itu akan menimbulkan permasalahan demi permasalahan. Oleh sebab itu, mari kita menyadari bahwa masalah dalam kehidupan ini seringkali bukan orang lain yang menyebabkannya. Bukan kondisi alam sekitar ini. Bukan juga Tuhan, tapi kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Coba dengan pasangan kita yang sudah menikah, entah Anda sebagai suami atau istri, ya, jika ada masalah, ada sesuatu yang tidak nyaman di rumah tangga, seringkali siapa yang menjadi sumber permasalahannya? Banyak orang dan termasuk kita akan menyalahkan orang lain, pasangan kita. Kamu itu begini, kamu ini begitu. Ya, sama seperti kita melihat kisah Adam dan Hawa. Mereka menjadi keluarga yang pertama di muka bumi dan diberkati oleh Tuhan. Dan diberikan satu perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun mereka melanggarnya, dan ketika Tuhan menginterogasi mereka, pertama yang ditanya adalah Adam. Dan Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan pasangannya, dan si Hawa menyalahkan si ular. Untung si ular tidak menyalahkan Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Ya, Adam di sini menyalahkan orang lain, padahal sumber permasalahannya adalah pada dia sendiri. Kenapa dia tidak mengingatkan si Hawa waktu mau mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat? Bapak sekalian, mari kita introspeksi diri sendiri, bahwa segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan ini seringkali kitalah yang menimbulkannya. Kitalah yang membuat masalah itu muncul. Ya, contoh sederhana, Bapak Ibu sekalian, hari ini mau makan apa? Pagi-pagi mau makan yang pedas atau mau makan yang netral? Itu adalah keputusan kita. Dan kalau kita salah, itu menimbulkan permasalahan. Bapak Ibu sekalian, mau membeli motor apa? Handphone apa? Itu kalau juga salah bisa menimbulkan permasalahan. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini jangan terlalu sering kita mengkambing hitamkan orang lain. Jangan terlalu sering kita menyalahkan orang lain. Namun biarlah seperti firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, menegur dengan keras, bahwa seringkali kitalah yang menimbulkan permasalahan. Bapak Ibu sekalian, sering-seringlah introspeksi diri. Sering-seringlah merasakan bahwa kitalah yang menjadi sumber permasalahan. Namun bukan berarti kemana-mana kita akan selalu membawa masalah, enggak. Dalam arti demikian Bapak Ibu, jangan terlalu sering, jangan selalu menyalahkan orang lain. Jika ada satu permasalahan, jika ada satu situasi yang tidak enak, jangan langsung menyalahkan orang lain.
itu salah satu tindakan yang tidak baik. Jadi di ayat yang ke-6 dan ke-7 firman Tuhan mengatakan, ya, supaya kita harus introspeksi diri, memiliki kerendahan hati. Kita kalau salah harus minta maaf dan juga memperbaiki diri. Yang kedua, poin yang kedua di ayat yang kedua, Bapak Ibu. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Poin yang kedua, Bapak Ibu, sakit hati, iri hati itu mematikan kehidupan. Sakit hati, iri hati itu mematikan kehidupan. Bapak sekalian mau memiliki kekayaan sebesar apapun, Bapak sekalian mau memiliki ketenaran sekenal apapun, tetapi ketika ada iri hati, ada sakit hati, itu akan membuat semuanya tidak berarti lagi. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita mencermati kehidupan orang-orang yang terkenal. Mereka seperti tidak memiliki kekurangan apapun, kekayaan, ketenaran, kecakapan, ganteng, cantik, ya, seolah-olah masa depannya sungguh cerah, luar biasa enaknya. Namun ketika ada sedikit sakit hati, orang langsung mengambil langkah bunuh diri. Bapak Ibu, kalau kita melihat para aktor aktris dari Korea, mereka itu sangat diperhatikan oleh penggemarnya, ya, fansnya. Namun ada juga yang mengkritik mereka dengan berlebihan, yang namanya haters, ya. Dan ketika mereka mengkritik yang sangat tajam, sang aktor, sang aktris tidak tahan terhadap hal itu dan memiliki sakit hati dan iri hati, mereka bisa mengambil langkah untuk bunuh diri. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sakit hati, iri hati itu mematikan kehidupan. Seperti kisah di Alkitab, Saul kepada Daud. Saul waktu itu kurang apa, Bapak Ibu sekalian? Tidak kekurangan satu apapun. Dia adalah raja, dia adalah penguasa, dia memiliki segalanya pada waktu itu. Tetapi dia iri hati kepada seorang remaja yang waktu itu sudah diurapi Tuhan menjadi calon raja di Israel, menggantikan Saul nantinya, yaitu Daud. Dia iri hati dan dia selalu ingin mencelakai Daud ini. Bahkan dia pernah melemparkan tombaknya berkali-kali kepada Daud. Namun oleh karena perlindungan Tuhan, Daud terluput dari segala ancaman itu. Saul yang memiliki kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik, namun itu semuanya tidak berarti karena dia memiliki sakit hati, iri hati. Basa Jawa itu serik, ya Bapak Ibu. Demikian juga dengan Ahab dan Isabel, tidak kekurangan satu apapun. Bahkan dia iri terhadap Nabot yang memiliki kebun anggur di sebelah istananya. Dia ingin merebutnya. Bapak Ibu sekalian, manusia itu seringkali tidak puas dengan apa yang dimiliki. Ini tambahan juga di poin 1, ya. Kenapa manusia sering ada permasalahan? Karena tidak pernah merasakan puas dengan apa yang dimiliki sekarang. Tidak pernah merasakan puas dengan berkat Tuhan yang dipercayakan. Inginnya seperti orang lain. Bapak Ibu, kalau kita ingin maju itu boleh, ingin lebih baik itu boleh, tapi perbandingannya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sekarang dengan masa yang lalu, Bapak Ibu. Sakit hati, iri hati itu bisa mematikan kehidupan. Mau Bapak Ibu sekaya apapun, mau seganteng apapun, mau makanan hari ini enak sekali, tetapi ketika ada sakit gigi, itu makanan yang enak terasa tidak enak sama sekali. Itulah mematikan rasa. Oleh sebab itu, jangan ada rasa sakit hati, iri hati, serik kepada orang lain. Namun milikilah perasaan yang memaafkan, sikap hidup yang memaafkan. Ada orang yang memang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan kepada kita, atau bahkan yang sengaja, Bapak Ibu, tetap memaafkan, tetap memberikan rasa melupakan kesalahan itu.
dan juga bersyukur terhadap segala sesuatu kondisi dalam hidup ini. Ada satu kisah Bapak Ibu, kisah nyata, ya kami kenal seseorang yang tidak merasakan bersyukur, pengennya lebih dan lebih, dan inginnya sesuatu yang melebihi dari kemampuan dia. Akhirnya mau hutang sana sini, dan akhirnya pun malah keceklong. Ada juga seseorang yang kami kenal, ketika tetangganya membeli sesuatu yang baru, dia merasakan iri hati. Itu paling duit colongan. Iso beli motor baru. Itu paling dari uang haram. Dan selalu memiliki rasa yang tidak baik terhadap orang yang membeli ini. Bapak Ibu sekalian, hidupnya rusak. Padahal dia sudah memiliki rumah, motor, dan keluarga. Tetapi keluarganya tidak pernah merasakan damai. Selalu ada saja pertengkaran di setiap hari dalam hidup mereka. Bapak sekalian, iri hati, sakit hati itu merusak dan bahkan mematikan kehidupan. Oleh sebab itu, supaya hidup kita semakin hidup kita ada rasa sukacita, ada rasa yang menyenangkan, itu selalu memaafkan dan bersyukur di dalam kasih anugerah Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada di ayat 8 dan 9. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Bapak sekalian, firman Tuhan ini tentang kisah Ayub, di mana dia sedang mengalami permasalahan yang cukup hebat dan terpuruk Bapak Ibu. Namun dalam kondisi yang demikian, dia tetap mengatakan, aku akan tetap mencari Tuhan. Aku akan berseru kepada Tuhan dan mengadukan segala perkaraku. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau kita dalam kondisi seperti apapun, harus tetap setia kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun kita harus tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dialah Tuhan kita, juru selamat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Bapak sekalian, Ayub ini orang yang luar biasa. Imannya patut kita teladani, ya. Dan dia sangat percaya kepada Tuhan, dan dia mengadukan perkaraku. Bapak Ibu, jika kita memiliki persoalan, kita mengadu pertama sekali kepada Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Bicaralah dari hati ke hati, sampaikanlah sesuatu kepada Tuhan, baik itu pergumulan, permasalahan, kerinduan, ataupun juga satu rancangan masa depan. Bapak Ibu, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita semua. Ayat 9, Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Wow, luar biasa. Dia Tuhan yang sanggup melakukan keajaiban. Dia Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Percaya dan percaya, maka itu akan terjadi dengan hebat dan luar biasa. Bapak Ibu, sekarang kami sedang mengalami beberapa tantangan di dalam kehidupan ini, di mana orang tua kami, Papa Mama, yang rencananya hari Jumat lalu kemarin ya, itu akan pulang ke Sulawesi, namun karena sesuatu hal belum bisa dan tertunda kurang lebih 1 sampai dengan 2 minggu. Ya, ini merupakan suatu tantangan buat kami. Secara manusiawi kecewa, secara manusiawi merasakan tidak nyaman, dan sudah kehilangan sekitar hampir 2 juta untuk proses demi prosesnya itu. Tapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, dan kami percaya, kami mengadukan ini kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kami akan mengalaminya itu dalam minggu-minggu ke depan. Mau seperti apa, kami tetap akan percaya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kondisi Anda? Apakah sedang terpuruk ataukah sedang mengalami kesuksesan? Dalam segala apapun, tetap mencari Tuhan. Kalau kita sukses, jangan lupa
bahwa kesuksesan datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kita sedang terseok-seok atau terpuruk, ya tetap percaya pada Tuhan. Dia sanggup melakukan keajaiban. Seperti Ayub, dia terpuruk tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan keajaiban. Dan kalau kita membaca kisah Ayub di pasal-pasal terakhir, Tuhan memulihkan Ayub dan mengembalikan segala sesuatunya, bahkan 2 kali lipatnya. Amazing Bapak Ibu, luar biasa. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini, semakin percayalah kepada Tuhan, hidup benar pada Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Ku percaya janji-Mu Tuhan, sungguh ajaib dan terukir di dalam kehidupanku. Dan mari kita lebih berserah kepada Tuhan di dalam kekuatannya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Ini doa dan komitmen kami bahwa kami akan terus berserah dan merasakan ketenangan di dalam hidup kami hanya bersama dengan Engkau. Sebab bukan karena kuat gagah kami, namun oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami akan mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Sekalipun ada badai tantangan hidup yang begitu besar menghadang kami, namun kami percaya bersama dengan Kau kami merasakan ketenangan. Kami tidak akan takut dan getar, dan kami akan merasakan kedamaian di dalam hidup kami. Roh Kudus, materaikan firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu, sehingga kami bisa menerapkannya dan menjadi umat yang menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah minggu mendatang. Kita masih ibadah secara online, jadi kami menyampaikan kita akan ibadah tetap secara online. Dengan kata lain, ibadah offline akan dimulai pada minggu pertama di bulan September. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap di rumah, jaga kesehatan, namun tetap bersemangat untuk beribadah, membaca firman Tuhan,
berdoa, baik untuk diri sendiri, anggota keluarga, dan rekan-rekan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian untuk kegiatan hari Kamis, kita akan tetap mengadakan ibadah secara virtual. Nanti petugas saya umumkan. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan berdoa buat bangsa dan juga lingkungan sekitar kita, gereja, dan juga nanti kita akan doa berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab saat ini kami boleh beribadah secara virtual di tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir dan telah menjamah kami dan telah memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami berdoa syafaat terlebih dahulu untuk negeri Indonesia tercinta yang masih dilanda pandemi dan sekarang masih dalam kondisi PPKM di level 4 dan 3 di berbagai daerah. Kami percaya kebijakan pemerintah ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, di mana orang-orang akan ada kesembuhan, pemulihan, dan yang terjangkit akan semakin sedikit, yang meninggal akan semakin sedikit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih-lebih yang sakit akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati tenaga medis, dokter yang ada di garis terdepan. Kau memberikan hikmat imun yang kuat sehingga mampu menolong dan merawat orang-orang yang sakit dan mereka disembuhkan. Begitu pula pelaksanaan vaksin di seluruh Indonesia kiranya dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau membuka pikiran kepada seluruh warga Indonesia dari berbagai daerah untuk mau dengan segera divaksin, baik yang pertama maupun yang kedua, sehingga akan muncul antibodi global di Indonesia ini. Juga untuk seluruh dunia Tuhan, ada beberapa negara yang masih mengalami pandemi ini dengan sangat hebat. Kiranya Tuhan berkarya, memberkati orang-orang yang percaya gerejamu di tengah pandemi ini akan tetap diberkati, memiliki iman yang semakin kuat, bahkan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Kami percaya juga Tuhan melalui pandemi ini Allah mendatangkan kebaikan, ada maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat di dalamnya. Kami berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu di Manis Renggo ini, kiranya Engkau menolong dan memberkati kami semua dengan imun yang kuat, kesehatan yang luar biasa, usaha pekerjaan kami mari Tuhan memberkati sekalipun di tengah pandemi. Tuhan buka rezeki, Tuhan buka jalan dengan ajaib dan luar biasa. Juga untuk seluruh putra-putri kami yang belajar secara online, memberikan semangat, memberikan kecerdasan sehingga mampu belajar skala mandiri dengan orang tua. Juga Engkau memberkati Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, kiranya mereka juga tetap semangat untuk melayani Engkau di tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Manis Renggo dalam kasih anugerah-Mu. Juga buat setiap orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan mengikuti ibadah secara virtual ini, dimanapun, kapanpun, Tuhan memberkati, memulihkan usaha, menyembuhkan yang sakit, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengangkat tangan, kita akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Biarlah kita pulang membawa berkat dan sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dari sekarang sampai dengan Maranatha, Tuhan menyebut kita yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya.